Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan wa musollian. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Teman-teman sekalian, pada pertemuan yang kedua di edisi 3 September 2020, malam hari ini saya akan membahas tentang bagaimana membuat kerangka berpikir sebuah buku. Nah, jadi setelah kita menemukan ide, kemudian memilah ide-ide dan gagasan yang ingin kita tuangkan untuk menjadi sebuah buku, maka langkah berikutnya adalah kita membuat kerangka berpikir, atau kita sering mendengar istilah outline, ya. Jadi dalam menggambar, istilah outline itu adalah ditujukan sesuai dengan arti aslinya, yaitu garis luar. Namun di dalam hal kepenulisan atau penerbitan, outline itu berarti gambaran singkat, garis besar sebuah naskah buku. Jadi garis besar sebuah naskah buku atau naskah cerita, kalau itu misalnya novel. Nah, garis-garis besar sebuah naskah buku atau cerita, itulah yang nanti itu menjadi yang saya sebut dengan outline. Dan outline nanti kalau dikembangkan, nanti bisa jadi daftar isi. Nah, dari daftar isi buku itulah nanti Anda bisa memulai dari mana saja. Ya, Anda bisa mulai dari mana saja. Nah, kita bisa menggunakan outline itu bisa mencakup 5W1H. Nah, bisa juga menggunakan itu. Jadi bisa what, who, where, when, why, how. Jadi outline ini adalah bagian terpenting dan juga bisa dibilang sebagai apa? Fondasi utama penulisan buku sebelum nanti mulai diketik. Jadi karena itu kita harus lebih dulu mengetahui, memahami alur, isi, tujuan dari buku, kemudian pangsa pasar dari buku yang nanti akan kita buat, ya. Kemudian gunanya, ya, gunanya apa sih outline nanti itu? Untuk mempermudah kita di dalam mengingat poin-poin penting supaya nanti kita fokus ketika menulis buku itu. Jadi tidak keluar dari jalur yang memang Anda sudah tetapkan. Itulah yang disebut dengan outline. Nah, bagaimana tips membuat outline yang baik itu, Pak Fakih? Anda bisa menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, saya kenalkan, mungkin Anda sudah pernah mendengar istilah peta pikiran. Jadi Anda membuat yang disebut dengan mind mapping. Jadi sebelum Anda melakukan menulis sebuah buku, maka Anda harus membuat outline. Outline tadi adalah apa? Gambaran singkat garis besar dari sebuah naskah buku, ya, garis besar dari sebuah naskah buku atau cerita. Itulah yang kemudian kita sebut outline. Bagaimana tips membuat outline secara kasar? Kita bisa lakukan dengan cara yang pertama, kita membuat yang kita sebut dengan mind mapping, peta pikiran. Ya, cara yang paling efektif adalah kita bisa menggambar mind mapping, peta konsep. Karena dengan peta pikiran atau peta konsep ini nanti akan mudah dipahami oleh otak kita. Nah, bagaimana cara membuat mind mapping? Saya perkenalkan, ini teorinya namanya, yang diperkenalkan awal dikembangkan oleh orang yang namanya Tony Buzan. Nah, sekarang ini dipakai oleh semua kalangan, termasuk ketika saya memberikan pelatihan teman-teman BUMN, Bank Mandiri, BRI, ketika dia membuat mind mapping, itu bisa dipakai untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Jadi, bagaimana cara membuat mind map itu? Yang pertama, Anda bisa siapkan kertas kosong. Jadi, siapkan kertas kosong, kemudian buatlah gambar di tengah kertas kosong tadi itu sebuah ide besar. Jadi misalnya ide besar apa, Anda ingin membahas tentang apa. Itu letakkan di kertas kosong tadi, letakkan di tengah tema yang akan dijadikan judul buku Anda atau judul artikel Anda. Kemudian buat subtema. Nah, buat subtema yang lebih detail. Misalnya Anda membahas tentang apa, tentang cinta. Nah, itu. Jadi misalnya diletakkan kertas kosong tadi itu, ini membuat mind mapping. Kertas kosong tadi itu, kemudian diletakkan ide besar apa yang mau Anda ingin bahas di dalam buku itu. Letakkan di tengah. Nah,
buat gambar waru, buat gambar apa, terserah. Nah, misalnya tentang cinta. Kemudian Anda tarik itu dari gambar itu, Anda tarik garis dengan subtema-subtemanya. Misalnya tentang definisi cinta. Kemudian hakikat cinta itu, macam-macam cinta. Kemudian cinta kini, dulu, dan masa datang misalnya. Terus ketika Anda mencurahkan ide gagasan tadi itu, biarkan mengalir dulu. Nah, setelah kemudian peta pikiran itu selesai, berhenti, kemudian dibaca lagi. Poin-poin mana yang nanti Anda ingin jabarkan, Anda kasih tanda bintang. Nah, tanda bintang yang di peta pikiran itulah nanti yang akan menjadi outline buku Anda, itulah yang akan menjadi gambaran singkat, kira-kira gambaran buku Anda itu kayak apa. Jadi buat subtema yang lebih detail dari tema besar tadi. Kemudian cabang dari tema ini disesuaikan dengan imajinasi Anda. Jadi disesuaikan dengan imajinasi pemikiran kita. Kemudian setiap cabang tadi dikembangkan dengan satu kata. Nah, kemudian buatlah keterangan dan gambaran lebih detail dari subtema tadi. Nah, inilah yang kemudian disebut dengan apa? Peta pikiran. Saya yakin Anda sudah pernah mendengar istilah ini. Nah, itulah metode yang paling mudah ketika kita membuat kerangka berpikir tadi itu. Jadi Anda ambil kertas kosong, kemudian kertas kosong itu di tengah-tengahnya Anda tulis ide besarnya apa, kemudian Anda tarik garis, 1 saya akan bahas apa, 2 saya akan bahas apa, 3 terus kayak gitu, kayak ular-ularan itu. Nah, itu disebut peta pikiran. Jangan diedit, karena kalau masih curah gagasan. Setelah kemudian sudah selesai, baru saya ulangi lagi, baru dibaca lagi, mana yang mau Anda kembangkan, kasih bintang-bintang. Nanti hasil dari bintang-bintang itulah Anda sudah dapat yang disebut dengan outline. Ya, ini cara yang paling mudah. Pertama dengan membuat apa? Mind mapping. Yang kedua, jadi kita bisa menggali gagasan itu sudah saya jelaskan minggu yang lalu. Yang kedua jalan-jalan, ya. Jadi kita kalau Anda suka jalan-jalan, kalau Anda suka adventure, ya. Karena kadang-kadang otak itu perlu asupan inspirasi, ide-ide baru untuk membuat sebuah tulisan. Anda bisa berjalan-jalan ke toko buku, mencari referensi, mengamati gerak-gerik orang di mall, atau duduk menikmati alam, memunculkan berbagai ide kreatif. Kadang-kadang saya jalan-jalan ke pasar-pasar Krempiang, kalau enggak pandemi itu, untuk lihat orang ngenyang apa jualan, itu foto-foto ada ide gagasan. Atau saya kemudian ke rumah sakit, saya cari pasien yang tidak dikunjungi oleh keluarganya, saya bawa oleh-oleh, padahal saya tidak kenal, kemudian masuk, kemudian kita kasih oleh-oleh, kita doakan. Dari situ kadang-kadang kita dapat inspirasi, kita dapat ide, dapat gagasan. Dapat gagasan-gagasan kreatif. Jadi jalan-jalan itu juga menjadi hal yang penting. Yang kedua, kemana saja Anda usahakan bawa alat komunikator, alat catat. Ya, kalau sekarang enak ada alat komunikator. Jadi kalau di tengah perjalanan atau pada saat Anda melakukan perjalanan, ada ide. Nah, jadi ketika Anda mendapatkan sebuah ide baru atau terpikir sesuatu yang bagus, langsung Anda tuliskan di dalam buku catatan itu. Kalau Anda tidak sempat nulis, Anda bisa rekam. Ya, membawa buku catatan kemanapun. Sekarang kita pakai smartphone itu. Jadi kita bisa ketikkan di situ. Atau Anda rekam. Nah, ada cara lain untuk itu adalah mengingat ide baru ketika Anda berjalan-jalan di suatu tempat, ke alam terbuka, kemudian ada ide, itu Anda rekam saja. Nanti sampai rumah, diperdengarkan lagi, Anda pindahkan ke laptop. Nah, dari situ nanti Anda akan mendapatkan apa? Outline kasar. Ya, outline kasar. Setelah itu coba Anda buka lagi di laptop tadi, Anda kembangkan tadi dalam bentuk peta pikiran yang kemudian itulah nanti menjadi daftar isi. Jadi Anda dari daftar isi dari buku Anda. Kenapa outline ini sangat penting? Karena ketika nanti Anda mengirimkan naskah kepada penerbit, itu biasanya penerbit itu minta outline naskahnya apa, gitu. Jadi dia akan minta itu. Nah, biasanya kita harus susun rapi, judulnya apa, kemudian nama penulisnya, kemudian pangsa pasarnya siapa, kita ingin nulis pangsa pasarnya siapa, kemudian fokus penulisannya itu apa, kemudian daftar isi. Ya, daftar isi tadi itu hasil dari outline tadi itu, kemudian biodata penulis. Baik, ini teman-teman sebagai pengantar ketika saya akan membahas tentang apa tadi,
bagaimana membuat outline. Silakan kalau ada pertanyaan, monggo. Silakan, bisa di-unmute. Jadi bahasan kita malam hari ini adalah bagaimana kita membuat apa? Outline. Outline itu adalah peta pikiran atau apa gambaran singkat dari buku yang mau Anda tulis atau alur ceritanya ketika Anda ingin membuat sebuah novel misalnya. Maka itu pentingnya sebuah outline. Silakan teman-teman, saya kasih kesempatan untuk bertanya. Waktu kita masih lumayan lama. Ya. Silakan kalau ada yang bertanya. Jadi bahasan saya malam hari ini adalah bagaimana kita setelah menemukan ide minggu yang lalu, kemudian kita pilih, kita kembangkan, maka sekarang adalah kita bagaimana membuat peta konsep, peta pikiran atau outline dari naskah buku Anda. Dan itulah nanti yang akan menjadi daftar isi. Monggo silakan kalau ada yang bertanya, ada yang kita diskusikan malam hari ini, silakan. Jadi saya kasih kesempatan, monggo. Anda bisa bertanya live chat atau langsung saja, biar waktu kita efektif. Silakan. Kalau enggak ya sudah, kita akhiri gitu. Berarti kalau ada pertanyaan saya rasa sudah paham, tinggal kemudian nanti Anda segera masing-masing buat outline naskah buku Anda masing-masing, kemudian Anda kirim ke email saya. Nah, nanti kemudian saya baca, kalau memang sudah bisa dikembangkan dan bisa dilanjut, langsung masuk pada tahapan pada minggu kedua atau minggu ketiga. Monggo. Saya kasih kesempatan untuk bertanya. Tema saya malam hari ini adalah bagaimana kita membuat kerangka berpikir sebuah buku. Silakan, Mas Sam dari NTT, kalau ada yang ditanyakan. Nah, ini ada pertanyaan. Ustadz, biasanya ketika jalan-jalan ke suatu tempat malah kebanyakan ide baru dan akhirnya tidak fokus ke ide pertama. Mohon solusinya. Jadi ketika Anda sudah dapatkan ide, inspirasi dari perjalanan itu, nyampe di rumah itu dimasukkan di laptop dulu. Nah, itu dimasukkan di bank data, bank ide. Kemudian kalau Anda sudah itu jadi bahan mentahnya. Nah, kemudian Anda susun tadi itu peta pikiran, peta konsep sebagaimana yang sudah Anda konsepkan tadi itu. Jadi bikin mind mapping, setelah itu kemudian tambahkan ide-ide dari gagasan. Jadi biasakan setiap hari kita menemukan ide dan gagasan melalui proses pencatatan ini. Ya, bisa proses pencatatan, bisa direkam, tapi memang harus didokumentasi. Itu kumpulkan di dalam bank ide, ya, di folder bank ide atau bank gagasan. Nah, pada saat ketika Anda menuangkan peta pikiran itu, nanti Anda akan bisa jadi Anda akan ambil dari bank ide tadi itu untuk melengkapi outline naskah buku Anda. Nah, kalau sudah, ya itu yang kemudian Anda fokus lakukan tahapan-tahapan itu seperti yang nanti saya sampaikan di pertemuan minggu yang lalu, karena sudah ada jurnalnya. Minggu pertama apa, minggu kedua apa, minggu ketiga apa. Kalau Anda patuh dan mengikuti itu semua, nanti Anda akan bisa menyelesaikan naskah buku tidak sampai 90 hari, ya, maksimal 90 hari kalau Anda fokus. Jadi pentingnya outline itu justru di situ, agar Anda mendapatkan tidak keluar jalur. Oleh karena itu Anda harus punya komitmen. Jadi kalau sudah pas peta pikirannya tadi, kemudian konsep alur outline-nya sudah pas dan Anda sudah selesai, Anda baca semua, dibintangi tadi itu. Nah, yang dibintang-bintangi itulah yang kemudian itu Anda pakai untuk menjadi daftar isi buku. Dan Anda mulai fokus di situ. Nah, kalau sudah kayak gitu, Anda bisa mulai dari mana saja, nggak ada masalah. Dari belakang, dari tengah, dari bikin biografi Anda dulu, dari kata pengantar. Kan kerangka berpikirnya sudah ketemu. Nah, nanti kalau sudah selesai semua baru diedit. Jadi jangan mengedit di tengah jalan. Jadi edit itu terakhir. Kalau Anda lakukan itu, Anda tidak akan pernah bisa menyelesaikan naskah. Ya, mulai bab 1, bab 2, boleh mulai bab tengah-tengah, boleh juga di paling akhir. Nah, nanti Anda bisa miliki buku saya
modulnya 90 hari menulis buku. Kalau yang sudah punya tinggal dibaca. Di situ ada di bagian tengah itu ada apa ya, program 90 hari menulis buku. Nah, itu Anda tinggal ngikuti checklistnya. Nah, bagaimana cara nanti membuat artikel, membuat naskah buku, kemudian macam-macam sudah ada di buku saya yang 90 hari menulis buku. Bagi yang belum punya nanti bisa pesan. Bagi yang sudah itu bisa sebagai patokan. Ya. Oke, itu Mbak siapa ini? Mbak Ikmah. Ada yang ditanyakan Mbak Ikmah mungkin? Penjelasan saya tadi itu. Sudah? Cukup? Sudah. Sekarang Mbak Umu. Assalamualaikum. Maafan Ustadz agak telat karena nggak ada pemberitahuan sebelumnya. Nah, sudah di grup, pokoknya rajin-rajin lihat di grup tanda di alam semesta. Ketika outline sudah ada, tapi sering mentok. Nah, dan buat judul lain, akhirnya banyak judul tapi nggak selesai. Jadi bagaimana supaya kita istiqomah? Ya tadi, kalau outline-nya sudah terbentuk, maka begitu mentok bab 1 gitu, Anda loncat, jangan Anda cari judul lain, Anda loncat lagi di bab 2-nya. Anda bisa bab 3-nya. Mana cari yang sudah siap. Nah, nanti bisa juga yang di akhir Anda tulis penutupnya atau epilog atau Anda bisa mulai prolognya. Karena kerangka berpikirnya sudah ketemu, outline-nya sudah ketemu, Anda bisa mulai dari mana saja. Begitu mentok, Anda bisa tinggalkan yang mentok itu, tapi langsung ke bab berikutnya, langsung ke outline berikutnya, gitu. Nanti kalau sudah selesai balik lagi, yang itu, kayak gitu. Karena kan outline-nya sudah ketemu alurnya. Anda bisa mulai dari mana saja. Nanti setelah selesai semua, baru dibaca, dikoneksikan kalau memang belum terkonek. Pokoknya jangan apa ya, istilah saya itu jangan ngedit di awal gitu. Terus biarkan mengalir. Begitu mentok loncat lagi, kerangka berpikirnya kan sudah ketemu alurnya. Loncat di mana? Ya di bagian yang Anda sudah merasa sudah siap dan enjoy. Ya, terus kalau kita lanjutkan lagi. Kalau itu terus kembali bagian yang mentok tadi itu. Karena dengan cara itu nanti akan ada imajinasi lagi. Oh, nanti aja disambung-sambungkan. Setelah apa? Semuanya sudah selesai. Makanya kalau Anda lihat di buku 90 hari nulis buku itu kan tahapan edit itu terakhir. Dibaca ulang, di print, kemudian suruh baca temennya, suruh baca keluarganya. Atau Anda kan bisa dikirim ke email saya. Nah, di situ, Mbak Umu. Ada lagi? Silakan, yang lainnya. Monggo, yang lainnya bisa live chat juga. Nah, bagaimana nanti mengalami mentok terus kemudian boring di tengah jalan ya tadi ada tipsnya nanti di buku saya itu. Jadi Anda bisa tinggalkan sejenak, Anda nyari udara segar atau Anda kemudian buka-buka di laptop Anda itu ide-ide kreatif itu. Nah, dengan cara itu. Atau kemudian Anda rileks bentar, sholat sunnah mutlak 2 rakaat, baca Quran ya. Setelah itu kemudian kembali lagi. Jadi banyak trik-trik itu. Tapi kalau kemudian Anda mentok terus Anda bikin judul baru lagi, nanti bukunya enggak selesai-selesai, Anda enggak fokus itu. Nanti banyak judul tapi bukunya enggak selesai-selesai, naskahnya enggak selesai-selesai, enggak jadi-jadi gitu. Ya, silakan kalau ada yang ditanyakan lagi. Tema kita adalah tentang bagaimana kita membuat outline atau kerangka berpikir dari naskah sebuah buku. Silakan. Anda bisa langsung bertanya, jadi tinggal di unmute saja kalau Anda atau Anda bisa live chat. Monggo, silakan. Karena yang namanya mentor kayak gini ini memang Anda harus banyak bertanya. Nah, kalau yang sudah punya dokumentasi tulisan cukup banyak, misalnya Mbak Lili itu tulisannya cukup banyak, ya tinggal dikumpulin saja, dicari artikel-artikel yang satu tema serumpun. Nah, kemudian coba kemudian itu disusun menjadi naskah buku. Atau juga bisa kemudian dibuat kerangkanya, kemudian disesuaikan artikel-artikel yang sudah jenengan buat itu. Monggo kalau ada yang bertanya. Assalamualaikum Bapak. Ya, waalaikumsalam. Monggo silakan. Ya, Ibu Utami dari Jember ini yang masih baru masuk. Ya, silakan. Okay. Saya seandainya outline itu saya buat, kemudian sampai sub judulnya itu berapa lama, bukan berapa lama, berapa banyak yang terserah ada batasannya.
gitu? Nggak ada, Nggak terserah ada. masing-masing penulis. Oh gitu ya Pak Iya, ya. terserah masing-masing penulis. Nanti gayanya nanti beda-beda. Nanti Anda bisa milih. Ada outline yang modelnya butiran. Jadi butiran itu mengalir. Anda bikin 7 butir ya, itu sudah kembangan 7 butir. Ada outline yang modelnya gini. Ada pertanyaan, jawab, tanya, jawab, tanya, jawab. Anda bisa pakai model yang kayak gitu. Tanya, jawab, tanya, jawab. Bentar. Ya. Mbak Zia, ada tamu Mbak Zia. Oke, silakan. Terus gini, Bah, misalnya outline itu saya buat, pokoknya saya punya ide, saya tulis outline 1, 2, sub itu saya tulis 1, 2, 3, tapi ndak urut. Terus akhirnya setelah selesai semuanya, misalkan secara waktu diurutkan gitu, diolah-alik gitu ya, Pak? Jadi gini, kan namanya curah gagasan dulu untuk membentuk outline atau kerangka berpikir ya. Jadi jangan diedit dulu, begitu sudah selesai semua, Anda mulai baca lagi. Oh ini yang akan saya kembangkan, ini nanti saya akan bahas pertama. Kasih tanda bintang. Oh ini yang kedua tanda bintang, ini. Kan dari semua gagasan tadi itulah. Setelah itu yang dikasih tanda bintang itulah yang dengan fokus nanti itu sebagai naskah buku. Terus kalau misalkan yang saya tulis itu pengalaman hidup saya, Pak. Nggak harus pakai referensi, nggih, daftar pustaka gitu nggak usah, nggih. Nggak usah. Kalau kayak gitu enak. Kalau kayak gitu, jenengan menulisnya adalah gayanya adalah bukan gaya non fiksi, tetapi genre ketiga yaitu faksi. Sebenarnya kisah nyata, tapi ditulis dengan gaya novel. Jadi Anda gayanya bercerita. Anda bisa kronologis Nah, itu. itu Boleh. yang saya masih perlu belajar dan belum Iya, cakep di situ. ya enggak apa-apa. Nanti ditulis saja. Nanti kita akan sampai ketika nanti saya akan menjelaskan tentang bagaimana menulis novel. Nah, ada 3 genre penulisan buku itu. Satu non fiksi, yaitu ya tadi itu tentang apa ide, tentang gagasan, tentang kalau non fiksi itu kan bicara tentang fakta, data, ya kan, pemikiran. Kalau kemudian fiksi ya, fiksi itu adalah imajinasi. Ya, ada novel, cerpen. Lah, ada genre yang ketiga namanya faksi. Faksi itu adalah perpaduan antara non fiksi dengan fiksi. Sebenarnya adalah kisahnya nyata kan, kisah inspirasinya nyata, tapi ditulis dengan gaya apa? Bercerita, deskripsi, novel. Maka saya seringkali mengatakan sepatu Pak Dahlan itu adalah faksi. Memang kisahnya itu terinspirasi dari Pak Dahlan Iskan. Tapi oleh penulisnya itu ditulis dengan gaya kayak novel. Ada bumbu-bumbunya. Memang terus kemudian Khairul Tanjung si anak singkong itu yang nulis bukan Pak Khairul Tanjung. Memang inspirasinya dari Pak Khairul Tanjung, tapi ditulis oleh penulisnya dengan gaya-gaya bercerita seperti novel. Termasuk Habibur Rahman El-Shirazi, novel Ayat-Ayat Cinta itu menurut saya itu faksi karena itu sebenarnya kisah nyata, tapi kemudian namanya disamarkan dengan tokoh-tokoh. Karena pengalaman dia memang pernah di Mesir. Ya, pernah di Mesir sehingga tahu betul lika-liku jalan-jalan tikus di sana. Dan kebetulan anak saya kan lagi kuliah di Al-Azhar Kairo Mesir. Tapi saya tidak bisa maksakan anak saya kamu harus jadi penulis, tidak, saya bilang gitu. Udah, kamu pokoknya belajar. Nah, nanti coba kamu lihat pengalaman kamu di sana, itu juga bisa jadi. Jadi gitu, Bunda. Terus ini, Pak, setelah misalkan saya menulis, apa ada sistem setoran gitu, ta? Saya kan belum ngerti sama sekali aturan main ini. Kalau nanti sudah ketemu kerangka berpikirnya, kemudian nanti Anda ikuti tahapan-tahapannya di dalam buku saya yang ini, 90 hari nulis buku. Nah, di situ Belum nanti punya saya itu. nanti bisa pesen. Tapi kerangka berpikirnya di PowerPoint yang saya kirim kemarin itu sudah ada tahapannya. Yang di PowerPoint itu? Iya, yang di PowerPoint itu. Tinggal fokus saja, nanti baru disetorkan naskahnya kalau sudah selesai semua. Jangan kemudian bab 1, bab 2. Enggak. Iya, Nanti saya kira gitu. diselesaikan semua, nanti baru kemudian dibaca ulang oleh jenengan, suruh baca bapak, suami, atau keluarga, baru dikirim naskahnya ke saya, kemudian saya baca lagi, kemudian kita proses naskahnya tadi itu. Tapi tahapan-tahapannya itu dipatuhi.
Kalau Anda patuhi tahapan yang saya sebutkan di dalam buku saya yang tadi itu atau di PowerPoint, itu 90 hari jadi naskah, bukunya sudah selesai. Kenapa kok saya bisa menjamin? Karena saya sudah buktikan ratusan murid saya berbagai penulis di Indonesia. Jadi, tapi nanti ada yang genrenya nulis artikel, misalnya Hanif Kristianto itu salah satu murid saya. Ada yang genrenya apa itu entrepreneur, Dewa Eka Prayoga, macam-macam itu udah. Nah, saya mempersilakan sesuai dengan genrenya masing-masing. Seorang guru itu, seorang mentor itu senang kalau murid-muridnya itu menemukan passionnya dan kemudian dia jadi expert di bidang itu. Maka karena semoga ya Pak ya. Ya, makanya karena saya ada artikel yang beberapa minggu ini saya tulis itu jadilah expert di bidang Anda. Jadilah expert di bidang. Salah satunya adalah Anda menulis keahlian Anda, expert Anda. Nah, terima kasih. Ya. Nanti saya kasih endorse, saya kasih kata pengantarnya. Awal-awal enggak apa-apa dicetak sendiri, tapi ber-ISBN ini. Kebetulan saya banyak kenalan penerbit. Nah, nanti dicetak sesuai dengan keperluannya. Misalnya siswa saya 50 ya cetak 50. Siswa saya 100, pokoknya biar cepat habis gitu. Kalau nunggu penerbit besar lama. Ya, saya kan dicetak oleh Erlangga, saya dicetak oleh Gramedia, buku-buku saya ada di Erlangga, ada di Gramedia Pustaka, ada di Rosba Karya Bandung. Nah, kalau nunggu penerbit besar itu lama. Nah, kadang-kadang kalau saya butuh waktu naskah buku cepat dan itu sudah ada peserta yang ini, saya cetak sendiri. Seperti dalam pandemi ini saya menghasilkan 2 buku. 90 hari menulis buku dan satunya buatlah tanda di alam semesta. Sudah nyampe apa belum bukunya? Oke, semoga. Sudah nyampe bukunya, buatlah tanda di alam semesta. Sampun, sudah. Kalau jenengan baca buku itu kan sepertinya jenengan didorong-dorong untuk berkarya. Didorong-dorong untuk berkarya. Ya, ada pemantik gitu loh, ada greget. Apanya? Di buku itu? Iya, setelah baca buku itu rasanya kok ada semangat gitu loh. Iya, apalagi setelah ada sampai seperti dicambuk-cambuk itu. Kalau enggak bergerak. Iya. Karena naskah itu saya tulis, saya susun dalam kondisi pandemi tadi itu. Saya ngisi di berbagai forum, saya ngisi di beberapa channel-channel YouTube, di berbagai channel-channel YouTube di Indonesia itu, akhirnya saya tuangkan jadilah buku itu salah. Iya. Oke, silakan. Yang lainnya, monggo. Saya yang Ya. Sudah paham Bu siapa? Bu Tami, nggih? Bu Tami. Ya. Insya Allah nanti kalau enggak paham ya tanya lagi. Oh iya, akan ada di grup itu, tenang aja. Silakan yang lainnya. Nah, ini Ustadz, misalnya ketika naskah sudah selesai, namun harus dirombak lagi karena ada yang kurang, kita tuliskan di mind mapping bagaimana. Boleh, ya, asalkan jangan ngerombak total. Nanti kalau sudah masuk ke sudah masuk ke penerbit itu nanti berdampak pada biaya kos. Makanya pastikan mind mapping itu clear dulu. Jadi memang nanti godaannya di tengah perjalanan nanti itu ada ide-ide baru lagi gitu godaannya. Nah kalau kemudian kita tidak fokus, nanti naskah-naskah buku kita tidak akan pernah selesai. Jadi pantangannya satu tadi, jangan pernah diedit dulu sebelum selesai tuntas. Kalau Anda sejak nulis terus ngedit itu nggak selesai. Terus sampean mojo, iya ketok gak enak ini. Akhirnya leren kasih penulis dan akhirnya tidak jadi bukunya. Kalau Anda patuhi 90 hari dan Anda nyicil 1 hari itu 2 halaman, ya misalnya, maka 90 hari Anda sudah sampai 180 halaman. Jadi deh buku. Ya, minimal 100. Baik teman-teman, ada waktu kurang lebih 9 menit. Nah, nanti kita break, nanti masuk di link yang sama. Ya, nanti masuk di link yang sama. Ya, masuk di ID yang sama, password yang sama. Karena saya malam hari ini saya pakai Zoom yang tidak berbayar. Jadi setiap 40 menit kita harus istirahat dulu, nanti masuk di Zoom yang sama. Silakan, masih ada waktu 9 menit. Kalau ada yang ditanyakan, ada yang didiskusikan. Monggo teman-teman, ada yang ditanyakan. Mas Sam, ini Sam dari NTT ini ya. Silakan kalau ada yang ditanyakan, monggo. Masih ada waktu 9 menit.
kita akan break sebentar, nanti kita akan masuk lagi di ID yang sama, di link yang sama. Setiap kelas atau penyampaian materi saya mesti akan rekam. Nah, nanti akan saya posting di link YouTube saya. Sehingga nanti kalau ada teman-teman yang ketinggalan, nanti Anda bisa ngikuti di link saya. Jaringan lagi error, Ustaz, putus-putus. Oh, ini Sam. Ya, yang dari Inde Flores. Oke. Rekaman ini saya posting ke channel YouTube saya. Silakan kalau ada yang tanyakan. Monggo, siapa Ustaz, ini? Sam dari Flores. Ayo, Sam, monggo Sam. Ini Ustaz, saya sudah buat kerangka pikir dan saya sudah membuat draftnya. Rencananya saya akan menulis tentang ini, belajar aksara lonta di ND. Kalau misalkan di Jawa ya mungkin sejenis tulisan bahasa Jawa begitu. Tapi kalau di ND ini aksara lonta sudah istilahnya sudah punah dari sejak tahun 1990. Bahkan kalau sekarang itu sudah bisa dihitung dengan jari begitu. Dan itu yang tahu aja juga umur sudah tua begitu. 60 atau 70. Sudah mulai hampir hilang ini. Harus segera diselamatkan. Iya. Ini yang rame tempatmu ya? Iya, bentar. Ini ada hewan bertengkar, ini kucing bentar. Saya pikir. Oke. Sudah, ada lagi? Nanti peta konsep kerangka berpikirnya dikirim ya, Mas, ke email ya. Nanti tak kasih nomor email ya. Mas Sam ya. Nanti akan saya baca. Ya. Idenya bagus, itu sudah dilanjut. Ya Ustaz, mohon maaf tadi ada hewan bertengkar ini di samping pos, jadi enggak mengganggu. Jadi saya sudah membuat ini daftarnya, Ustaz. Rencananya mungkin sudah siap untuk menulis. Untuk kerangka pikirnya sudah saya buat. Ya, nanti kerangka berpikirnya semuanya mungkin kirim. Nanti saya bisa konsultasi langsung lewat WA secara langsung atau bagaimana supaya nanti saya bisa langsung kerja begitu, nyicil langsung penelitiannya ke lapangan begitu. Ya, bisa karena langsung. Di dalam kabupaten ini kemarin saya sudah cari-cari sumber, ternyata itu hanya 2 orang saja Ustadz yang tahu tentang bahasa aksara lonta begitu. Iya. Jadi sangat nanti kalau misalkan sudah fix. Kenapa sampai menarik mengambil tulisan itu? Pertama memang sudah punah, di sini tidak ada yang bisa mengembangkan. Jadi nanti kalau misalkan bisa dikembangkan, ini mungkin menjadi bahan suatu istilahnya ya pembelajaran bagi kita supaya generasi penerus itu bisa tahu tentang aksara lonta begitu. Seperti halnya misalkan di Jawa kan ada bahasa Jawa itu, Wonocoroko itu tulisan seperti itu bisa berkembang karena memang ada jurusannya seperti itu. Dan ini saudaranya seperti itu. Itu harusnya nanti akan jadi kurikulum lokal di ND itu, dan itu harus menjadi perhatian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat agar itu tidak hilang. Baik, betul. Baik, ide itu penting ya. Masih ada waktu 5 menit, nanti kita akan break sebentar, nanti masuk di link yang sama ya, di ID dan password yang sama. Monggo yang lainnya kalau ada yang ditanyakan. Mbak Vina dari Tegal. Kok dari Tegal? Mbak Vina dari mana ya? Mbak Vina. Dari Tegal, Pak. Benar. Gimana? Dari Tegal ya? Iya, benar. Dari Tegal. Silakan Mbak Vina. Ada yang ditanyakan mungkin? Nah, sebenarnya saya masih agak bingung sih, Pak. Bukan bingung di penjelasan Bapak, bukan, tapi di sayanya sendiri gitu. Karena sebenarnya sekarang tuh lagi nyusun skripsi sebenarnya. Terus pengen juga sih nulis. Kemarin skripsi sampai tentang apa? Nanti hasil dari skripsi itu bisa jadi buku. Nanti saya ajari. Nah, nanti metode penelitiannya dibuang. Kata pengantar sama daftar pustakanya kata pengantar sama tinjauan pustaka, poin-poin penting nanti bisa diformat jadi buku. Nggak apa-apa, dikerjakan skripsinya, nanti dari skripsi itu bisa jadi buku nanti.
Nah, Ya, Ustaz. ya, jadi biar sekali merengkuh 2 pulau terlampaui gitu. Iya. Terus sebenarnya saya kan baru selesai kitab Nizamul Islam ya Ustaz. Pengen juga gitu nge-review di kitab itu tuh tapi pakai bahasa saya sendiri gitu. Biar saya Boleh. tuh makin paham gitu. Jadi boleh. Sama seperti dulu saya ngajari Kang Hari Mukti. Jadi ketika dia almarhum, ketika dia ceramah di mana-mana gitu, dan nyampe materi apa, kemudian saya jelaskan konsepnya, dia tak suruh mencari contoh kekinian dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kemudian ceramahnya up to date terus. Jadi awal-awal itu kan ketika ceramah di Jawa Timur saya harus ngawal beliau kan, sampai kemudian saya bikinkan kerangka berpikir, terus kemudian dia diskusi sebelum ngisi ceramah itu 1 harian diskusi itu, atau pas di hotel atau di penginapan. Oke, kalau materinya ini, ayatnya ini, contohnya apa? Nah, saya tanya kayak gitu. Terus, nah itu kalau model kayak gitu boleh, masih bisa dikembangkan, bisa jadi buku. Jadi dikaitkan dengan pemahaman, kemudian dikaitkan dengan keseharian, contoh kekinian. Nah, jadi modelnya gini, jadi ada poin utama, jadi misalnya 1 ayat, 2 ayat pemahaman, terus kemudian kaitkan dengan fakta, terus bagaimana Islam memberikan solusi. Solusi praktisnya kayak gini, dan itu akan jauh lebih sempurna. Model-model gaya penulisan kita memang semacam itu, karena untuk membangun kesadaran umat, untuk mencerahkan umat. Nah, tinggal jenengan mau pakai genre yang mana. Kan ada banyak genre ini tadi yang sudah saya sampaikan. Oke, demikian Mbak Vina ya. Baik Ustaz. Jurusan apa? Sampean skripsinya apa judulnya? Jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan. Ilmu dan teknologi pangan, kaitkan itu. Saya kemarin itu mentorin dosen ITS biologi ya. Dia bicara tentang apa? Mikrobiologi atau bioteknologi. Akhirnya disertasi dia jadi buku. Tak buang daftar pustaka, tak buang metodologi penelitiannya, macam akhirnya jadi buku. Itu seorang dari ITS. Oke, diteruskan saja itu. Nanti tinggal bagaimana Pak Pakai cara itu nanti mengemas jadi buku setelah skripsinya selesai. Sehingga kemudian skripsi jenengan itu tidak sia-sia, bisa dibaca banyak orang. Karena biasanya skripsi kan selesai di perpustakaan kampus saja. Tapi kalau sudah jadi buku, dikemas cukup bagus, dan itu ternyata berdaya guna dan bermanfaat bagi umat, itu jauh lebih luar biasa. Baik teman-teman, silakan disiapkan pertanyaannya. Kita akan break sebentar ya, karena waktunya tinggal 1 menit. Saya berharap teman-teman masuk di ID yang sama, password yang sama. Ya, kita break sebentar. Monggo masuk kembali.